Bayangkan, hujan deras turun. Seorang gadis miskin berlari menembus jalanan basah hanya untuk mengantar makanan. Ia tak tahu, pesanan itu akan membawanya ke ruang seorang CEO muda yang terkenal dingin dan tak pernah luluh oleh siapapun. Pertemuan singkat di hari hujan itu mengubah segalanya, dan inilah kisahnya. Hujan deras turun sore itu, membasahi jalanan kota, menutup langit dengan awan kelabu. Di antara hiruk-pikuk kendaraan yang melaju lambat, seorang gadis muda berlari kecil sambil memeluk tas kain berisi kotak makanan. Bajunya basah kuyup, rambut panjangnya menempel ke pipi pucatnya. Napasnya tersengar. Namanya Alia, seorang mahasiswi yang bekerja serabutan demi bertahan hidup. Motor tuanya mogok sejak pagi, tapi ia tidak punya pilihan selain berjalan kaki menembus hujan untuk mengantar pesanan ke gedung paling mewah di kota. Ya Tuhan, jangan sampai telat. Kalau ratingku turun, uangku berkurang, gumamnya lirih. Di layar ponselnya yang retak, catatan pemesan jelas terbaca. Jangan terlambat. Catatan singkat yang terasa seperti perintah. Sementara itu, di lantai paling atas gedung megah itu, seorang pria berdiri di balik kaca raksasa, menatap hujan. Jas hitamnya rapi, dasinya terikat sempurna, wajahnya dingin dengan sorot mata tajam. Dialah Ardian, CEO muda yang dijuluki si pria es. Ia membenci keterlambatan, bahkan 1 menit saja bisa membuatnya murka. Maka saat ia memesan makanan, ia menulis catatan tegas tanpa basa-basi. Jangan terlambat. Saat Alia tiba di lobi dengan tubuh basah kuyup, satpam menatapnya ragu. Tapi karena bukti pesanan jelas, ia diizinkan naik. Jantung Alia berdegup kencang saat pintu lift terbuka di lantai teratas. Asisten pribadi Ardian hampir mengambil kotak makanan itu, tapi sebuah suara berat terdengar. Dari dalam, biarkan dia masuk. Dengan gugup, Alia melangkah. Tatapan Ardian menyapu dirinya dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian murah, sepatu basah, wajah lelah. Jadi, kau yang antar pesananku? Suaranya datar. Iya Pak, maaf saya telat. Motor saya mogok, jadi saya jalan kaki. 13 menit, potong Ardian, menatap jam tangannya. Itu bukan sedikit. Alia menunduk, menggenggam erat tas kainnya. Kalau saya menyerah, saya tidak dapat uang. Saya butuh itu untuk bayar kos dan kuliah. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa menembus dinding dingin dalam hati Ardian. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah samar. Duduk. Alia terkejut. Tidak usah Pak, saya mau pergi. Saya bilang duduk. Alia pun terpaksa duduk. Air hujan menetes dari rambutnya ke sofa mahal. Ardian menekan interkom, memerintahkan teh hangat dan handuk. Alia bingung. Seorang CEO dingin peduli padanya. Saat teh tiba, Alia memeluk cangkir hangat itu dengan kedua tangan. Ardian mencicipi makanannya. Makanan ini tidak istimewa, katanya datar. Hati Alia tercekak. Namun pria itu menambahkan, tapi fakta bahwa kau tetap berjuang mengantarnya membuatnya berbeda. Alia hanya bisa menatapnya bingung, jantungnya berdebar tanpa alasan. Tiba-tiba, pintu terbuka keras. Seorang wanita elegan masuk dengan gaun mahal, wajah cantiknya sinis. Siapa ini? Kenapa ada kurir lusuh di ruang CEO? Ardian menjawab datar. Dia mengantar pesananku. Wanita itu mendengus, astaga, bahkan kurir seperti ini pun kau biarkan duduk di sini. Tidak pantas. Alia buru-buru berdiri. Maaf, saya pamit. Namun suara Ardian terdengar lagi. Tegas, dingin. Duduk. Wanita itu terbelalak. Apa maksudmu, Ardian? Kau lebih memilih orang ini daripada aku? Bagaimana dengan rencana pertunangan kita? Ardian menatapnya tajam. Pertunangan itu urusan keluarga. Aku tidak pernah setuju. Wanita itu menahan amarah. Kau menolak aku demi dia? Ardian berdiri. Sorot matanya menusuk.
Aku tidak akan membiarkan kau merendahkan orang lain di hadapanku. Wanita itu akhirnya berbalik pergi, meninggalkan ruangan dengan pintu yang dibanting keras. Hening menyelimuti ruangan. Alia menunduk, suaranya bergetar. "Pak, kenapa Anda membela saya sejauh itu? Saya hanya kurir biasa." Ardian menatap Hujan di luar. Suaranya dalam, berbeda dari biasanya. "Sejak kecil, aku selalu sendiri. Orang tuaku sibuk, tidak peduli. Aku tumbuh dengan hati yang dingin. Tapi hari itu, kau datang basah kuyup. Tetap berjuang hanya demi beberapa lembar uang. Kau tidak menyerah. Kau jujur. Itu membuat dindingku retak." Ia berbalik, menatap Alia dengan sorot yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. "Sejak hari itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Alia menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Ardian." Ardian melangkah mendekat. Jarak mereka kian dekat. Hujan di luar menjadi saksi. "Jangan pergi dari sisiku." Air mata menetes di pipi Alia. Di dalam hatinya, ia tahu segalanya berubah sejak hari itu. Tak ada yang pernah berhasil menaklukkan CEO dingin itu. Tak ada, kecuali seorang gadis miskin yang datang di hari hujan. Setelah hari hujan itu, hidup Alia tak lagi sama. Ardian, CEO muda yang terkenal dingin, perlahan berubah. Dari sekadar memesan makanan, ia mulai mencari alasan untuk bertemu. Dari sekadar basa-basi, lahir perhatian kecil yang membuat hati Alia bergetar. Namun, jalan mereka tidak mudah. Perbedaan status, cibiran orang sekitar, bahkan keluarga Ardian yang menolak keras kehadiran seorang gadis miskin di sisi pewaris perusahaan besar. Semua rintangan itu justru membuat Alia berpikir untuk mundur. "Kita berbeda dunia," ucapnya lirih suatu malam. Tapi Ardian menggenggam tangannya erat. "Kalau kau pergi, aku kehilangan segalanya. Aku memilihmu, Alia, bukan dunia itu." Dengan tekad kuat, Ardian melawan semua tekanan. Dan akhirnya, di sebuah hari yang cerah, di hadapan orang-orang yang dulu meremehkan, Ardian berdiri tegak di samping Alia, mengucap janji suci pernikahan. Gadis miskin yang dulu hanya berlari menembus hujan demi mengantar makanan, kini menjadi wanita yang berhasil menaklukkan hati pria paling dingin. Dan sejak hari itu, mereka menjalani hidup bersama bukan lagi dengan kesepian, melainkan dengan cinta yang tumbuh dari perjuangan.